Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 5 September tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Jumat Berkah hadir kembali di tengah-tengah lingkungan TPI. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim Jumat Berkah, Pak Alfa, Mas dan yang lain yang nantinya telah mempersiapkan dengan baik, rutin, istiqomah, alhamdulillah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para Sohibul Hajat, baik di TPI maupun di luar TPI. Sohibul Hajat ini ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Malang, ada di Madura, dan hampir di seluruh Indonesia. Atas dukungan kita semua, Jumat Berkah ini dapat terlaksana dengan baik.
Jumat Berkah ini dilakukan berkat kerjasama juga dengan Pak RT 20 di samping kami. Kami mohon Pak RT dan Pak Wildan untuk memberikan komentar dan sekaligus doa Pak Wildan. Begitu pengantar dari tim Jumat Berkah, kami lanjutkan dengan pengantar dari Pak RT 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama pagi hari ini di kegiatan Jumat Berkah RT 20 bersama tim Jumat Berkah. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kita bersama dalam mempererat silaturahmi serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menyalurkan rezeki yang kita miliki untuk berbagi dengan sesama. Semoga kegiatan Jumat Berkah ini dapat menjadi ladang amal, membawa keberkahan dan memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan RT 20. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari tim Jumat Berkah yang telah menggandeng RT 20 ini untuk yang kali ke-7 insya Allah dan akan berlangsung sampai berlangsung seterusnya dan istiqomah, Pak. Serta seluruh warga yang telah mendukung, berpartisipasi dan turut serta mensukseskan kegiatan ini baik berupa tenaga, pikiran maupun materi. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan dan semangat kebersamaan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, menutup doa dari Pak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itulah yang saya sampaikan seperti Rosri ya, untuk koordinator Jumat Berkah. Kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Hari ini Pak Gagal juga itu. Para dermawan, pada donatur ya, pertama lagi insya Allah tidak hanya disebutkan Pak tadi, tapi berkembang dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Pulau Rote. Semoga amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tahaddi wa fil jama'i walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna wa inna Allahumma firli wa walidayya wa hamma harma rabbaya bisahir. Rabbana lana Wajib wa kriyatina qurrata a'yun wa ja'alna min muttaqina imama. Ya Allah, berma'anu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Semoga kegiatan Jumat Berkah ya Allah membawa keberkahan kami baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Baik para donatur, para orang yang terlibat di dalam kegiatan ini ya Allah. Berkailah mereka baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Video pembelajaran. Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal. Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling, ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, ya, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat, misal masalah utang, terlilit utang, misal ada penyakit, coba lihat orang yang lebih berat, karena ada orang yang lebih berat daripada kita, pastinya itu, tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Allah SWT, ana inda dhanni abdi bi, sesuai dengan prasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita, karena kalau tidak sedang dicoba kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik, diajak pergi apa, diajak buat apa, nggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya, lagi kosong, lagi nggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak, itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu, biarin dia begitu, karena dia Allah tahu dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat, tidak ada waktu bermaksiat, dan dia makin dekat dengan akhirat, dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan, ya, jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham, namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia, gitu kan. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal, kemudian diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istanahnya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa nggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol, kamu silahkan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita.
Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan khalifah, dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan tidak boleh memotong pembicaraan khalifah, kecuali penting sekali. Datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mu'minin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Tidak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang dia turun dari duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun subhanallah di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan nggak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat, ini kenapa nih, panggil tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mu'minin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, nggak ada, ini nggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mu'minin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling leks di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tapi dia bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamr, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau, begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mu'minin, bagaimana nih? Tamu Anda nggak mau minum khamr, kita nggak ada solusi lain. Pikirin, cari jalan keluar. Tapi yang penting aman. Gak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki, semuanya bodyguard, kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Nggak ada solusi lain, harus pegang, nggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini? Enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua. Lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan? Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sampai Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk, wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang alhamdulillah. Biasa. Kakinya terpotong nih, alhamdulillah.
Terus kata tabibnya, tapi belum, darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki Anda kami rendam di minyak panas. Nggak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca, subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia, begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggal 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau nggak salah Khazin Al-Quran, sahabatnya Al-Quran gitu loh. Ringkas cerita teman-teman, setelah dipotong, pinsankan tadi, direndam dengan air panas, air minyak panas, dia pingsan. Setelah dia bangun dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran, kenapa dia bilang minta kakinya? Diambil sama dia lalu diangkat sama tinggi lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah Amir Mukminin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih. Supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini, kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah kota. Kami turun di sebuah lembah, tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir nggak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta, semua anak istri saya mati semuanya, terbawa dengan air, banjir tiba-tiba, nggak tahu dari mana. Ini kisah nyata, semuanya hilang. Ya. Dia bilang saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah hilang, gitu, sudah mulai reda. Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya itu, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang saya balik mau kejar udah nggak bisa, anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya coba mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Al-Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Diceritakan lagi kisahnya untuk meredam. Ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Urwah berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah dan seterusnya, lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma tarawun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak.
Fa akhadha wahidan, dia mengambil satu, wa abqali thalathan, dan masih memberikan saya 3. Falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani 4 minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil 1 saja. Wa abqali thalathan, falahul hamd. Dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur. Luar biasa. Ya. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, faqad abqali katsira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan 1 kali, faqad ta'lama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'tuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu taklim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wa saw'ata hal fid dunya akbah min syaikhin jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh gitu, tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, iyyakum antaraw sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah. Hati-hati, jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah tahdilillahi azza wa jal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, dan janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li azizil qaum, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan, dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang, laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya. Video pembelajaran. Kalau orang berzina, kalau dikatakan kehendak pribadi dan itu takdir Allah, lalu Anda mau apa? Apakah kemudian, ya Ustadz itu kan sudah takdir Allah, saya berzina ini kan takdir Allah.
sering sekali orang keliru dalam memahami takdir. Dia bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Orang sering mengatakan, bukankah orang yang bermaksiat sudah ditakdirkan oleh Allah? Lalu kenapa dia mendapat siksa? Lebih ekstrim lagi, bukankah iblis itu menyimpang dari jalan Allah, itu takdir Allah? Kenapa iblis disiksa? Nah, itu sama. Ini sama pertanyaannya. Maka jawabannya mudah. Yang pertama, Allah maha adil. Tancapkan itu dalam hati. Allah tidak pernah menzalimi hambanya walau secuil pun. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghukumi seorang manusia dengan siksa kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan seluruh fasilitas agar dia mendapat petunjuk dari Allah. Contoh, Allah turunkan Quran sebagai petunjuk untuknya. Allah utus Rasul sebagai petunjuk untuknya. Allah adakan para ulama yang menjelaskan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tadi. Artinya semua fasilitas Allah berikan agar dia soleh. Dia masih milih jalan yang sesat. Ini salah siapa? Salah sendiri. Itu jawabannya. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allah memberikan kepada dia jalan yang buruk dan jalan yang takwa. Dia milih jalan yang buruk. Pada saat itu Allah menyiksa, bukan salah dia. Bukankah orang kafir itu kafir minimal cuma dari mulai umur 15 tahun sampai 60 tahun. Berarti sekitar 45 tahun saja Ustadz dia kafir. Dia kafir 45 tahun di dunia. Mati dalam kekafirannya. Lalu dia disiksa di akhirat. Di neraka selama-lamanya. Kekal abadi tanpa keluar darinya. Karena mati dalam kekafiran. Ini kan gak adil Ustadz. Maka jawabannya satu. Tekankan di dalam hati, Rob kita tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Sama sekali. Itu tekankan dalam hati. Yang kedua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dia dengan kekal abadi? Karena Allah maha kuasa. Itu bukti kuasa Allah. Allah akan mengekalkan siapa yang dia kehendaki kekal. Allah akan menghancurkan siapa yang dia kehendaki hancur. Itu bukti kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya Bu. Masa kerupuknya dok, anunya belum. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah maha kaya yang maha pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah maha kuasa yang maha perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Setiap kali kau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaan hidupmu. Setiap kali kau akan memberikan kebaikan kepada orang lain, maka
Allah akan memberikan kepadamu kebaikan dari arah yang tidak diduga. Setiap kali engkau niatkan hidup untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan berikan rezeki agar selalu bertemu dengan orang yang membahagiakan kamu. Maka berusahalah untuk memberi. Jangan pernah berharap selalu menerima. Karena setiap orang yang memberi, maka dia akan menerima tanpa meminta. Fastabiqul khair. Ibu, dikala kita sedang nggak punya uang, pantang untuk ibu mikir saya pinjem uang siapa. Jangan dulu, istighfar dulu. Nanti setelah istighfar berkali-kali, ya muncul muka seseorang, muncul mukanya Mbak Suci. Wah ini dia. Beda tuh. Lagi nggak punya uang langsung mikir, minta sama Mbak Suci. Belum tentu rezeki kita turun di Mbak Suci. Mbak Suci juga lagi pasti ada duit, ya. Tapi kalau istighfar dulu, astagfirullah. Lihat dompet, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita doa, ya Allah, ini ada cuma 2.000 rupiah ya Allah. Datangkan teman-temannya ya Allah. Saya sedang butuh sesuatu ya Allah. Udah ibu tenang aja. Kadang tiba-tiba ibu ditelepon karena ibu pintar masak, ditelepon, Bu, saya ada dadakan nih, mau pesen kue sus boleh nggak? Ya Allah, itu rezeki bukan? Iya. Kenapa? Karena Allah tadi memberikan apa? Penyelesaian setiap ya ada masalah. Jalan keluar terhadap ya kalau kita ada kesulitan, ada solusi itu, dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua Pak tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3. Islam, iman, ihsan. Ini jelas kesesatan yang nyata. Kita Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Ya syariat itu ada. Kalau nggak ada syariat bagaimana kita ibadah? Ya ada syariat. Syariat itu cara ibadah. Itu syariat namanya. Baik, cara untuk mengerjakan syariat disebut tariqah. Tariqah itu jalan, cara. Bagaimana caranya? Belajar dengan ilmu. Belajar itu adalah bagian dari sarana untuk mendekat kepada Allah dengan mengamalkan nilai syariat. Kalau tariqahnya sudah bagus, syariatnya sudah baik, maka ma'rifah dia. Ma'rifah itu kenal dengan Allah baik. Nah, sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya Nabi? Nabi yang lahir nggak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima, saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Maulid itu ulang tahun. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلكم الاحتفال؟ بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الحديث. فعلى المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضره. Jangan seketika, ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doa. Allah berikan kita lisan
Dan lisan ini banyak sekali dosa, teman-teman sekalian. Lisan ini kadang-kadang dia fitnah, dia ghibah, kadang-kadang kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata jahat ini keluar. Lisan ini adalah menggambarkan hati. Lisan ini adalah ekspresi dari hati. Hati-hati dengan lisan kita. Ustazah, kan tidur membatalkan wudu, betul ya? Tidur itu membatalkan wudu. Kalau tidur membatalkan wudu, nanti kami ngambil wudu, kemudian kami tidur, apakah wudu kami batal? Atau kami berwudu, lalu kami kemudian dalam kondisi tidak sadar atau bersentuhan dengan suami, kan wudu kami batal. Misalnya gini, kita ngambil wudu, kemudian kita tidur dalam keadaan nyenyak, itu wudu kita memang batal. Tetapi ketika kita jaga wudu ketika mau tidur, saat itu memang kita dianggap tetap mati syahid. Karena sunnahnya bukan menjaga wudunya pada saat tidur, sunnahnya adalah berwudu ketika mau tidur. Caranya gampang, waktunya sedikit, manfaatnya luar biasa. Di sebuah desa di Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Melin Kundang. Sejak kecil, ia dan ibunya hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, Melin Kundang memutuskan untuk merantau mencari keberuntungan. Ia berjanji kepada ibunya untuk kembali dengan kesuksesan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya Melin kembali ke desanya. Namun, kini ia menjadi seorang saudagar kaya yang sombong. Ketika ibunya mendengar kabar tentang kepulangan Melin, ia dengan penuh haru menghampiri anaknya. Namun, Melin tidak mengakui ibunya karena malu akan keadaan sang ibu yang miskin. Ibunya yang kecewa dan sakit hati kemudian mengutuk Melin Kundang. Tak lama kemudian, badai besar menghantam kapal Melin. Melin pun berteriak meminta ampun, namun semua sudah terlambat. Dan ia pun berubah menjadi batu. Hingga kini, batu Melin Kundang masih terlihat di pantai air manis sebagai pengingat untuk selalu berbakti kepada orang tua. Dukur dimpet nisor pret. Ngono ku mergo anake ora ngabekti ning gone wong tuwa, anake wani nang gone wong tuwa. Naudzubillahi min. Kalau anak bisa menjadi qurrata ayun, dia akan berusaha menyenangkan kedua orang tuanya. Meskipun kondisinya susah, meskipun kondisinya ra duwe duit, tapi nek ngerti agama, iki wong tuaku biyen ngurusi aku kawit cilik sampai saiki. Viral seorang mahasiswi cantik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU, bernama Diana Lawang asal negara Thailand, tak malu-malu unjuk kebolehan demi mendapatkan hati sang rektor. Dari Makkah menuju Jeddah, membeli kurma untuk calon mertua. Yudisium sudah, wisuda pun sudah. Semoga Pak Rektor memberikan beasiswa S2. Dari kolom komentar akun Instagram kampus tersebut, sepertinya aksi mahasiswi ini berhasil membuatnya mendapatkan beasiswa S2. Menurut kalian gimana guys? Ustadz Yahya Waloni sehat. Khutbah pertama berapi-api. Duduk khutbah kedua. Ini hari Jumat, Idul Adha, di atas mimbar, dalam keadaan suci, di tempat yang paling suci bernama orang yang suci. Allahu Akbar. Banyak yang ragu. Ini jangan-jangan dia ini masuk Islam begitu begini. Allah mau tunjukkan bahwa dia ikhlas karena Allah husnul khatimah. Kenapa Allah kasih dia kedudukan yang hebat? Orang yang tak kenal dengan Ustadz Yahya Waloni, kenapa dia meninggal di hari yang suci, di bulan yang suci, di tempat yang suci, bersama orang suci, dalam keadaan suci? Kenapa Allah kasih dia begitu? Dia keliling Indonesia nyetir sendiri, bawa mobil sendiri, meninggalkan jabatan sebagai rektor, meninggalkan jabatan sebagai kepala universitas, meninggalkan gaji, meninggalkan rumah dinas, meninggalkan mobil dinas, nyetir sendiri keliling Indonesia. Sampai ke Jambi mobilnya mogok. Telepon tim Ustadz Somad. Ada tim Ustadz Somad di Jambi? Ada. Namanya Ustadz Dahrizal Dahlan. Gimana? Tolong dibawa ke bengkel. Rupanya mobil itu mesinnya tak pernah diservis. Kata orang bengkel, mobil ini Jeep, tak bisa. Datang Ustadz Rizal, diganti dengan mobil baru. Udah Ustadz, tinggalkan aja mobil ini mobil baru, pakailah gratis, pakai dakwah. Mobil ini tak bisa ditinggal. Kenapa? Rupanya belum lunas. Bukan mobil cash. Rupanya dia masih ada utang.
Dia masih menyewa rumah di Bekasi. Akhirnya sahabatnya mau menolong. Ustadz, tinggallah ini apartemen, pakailah Ustadz. Sampai kapan Ustadz mau pakai, pakailah. Gak mau dia. Dia tidak mau pakai. Dia orang yang betul-betul. Waktu saya sedang dihina, diejek, orang mau ditangkap. Apa kata dia? Jangan tangkap Abdul Somad, tangkap saya. Saya yang paling ngerti masalah ini. Cari videonya. Ustadz ya, banyak orang yang ragu. Jangan dengan dia pura-pura, jangan dia bersandiwara. Ditunjukkan Allah di akhir hayatnya bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu video dia pendek. Sengaja pas saya cari-cari, pas saya buka-buka dapat videonya 1 menit. Bunyi videonya, aku sudah lama menunggu kematian itu dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Saya mah udah hijrah pakai jilbab, dia belum pakai jilbab, pasti doanya nggak diijabah sama Allah. Kalau saya mah diijabah, kenapa udah nutup aurat? Tidak. Ijabah atau tidaknya doa seorang hamba itu urusan Allah. Tapi makhluk atau muslimah yang sempurna, tatkala dia rajin berdoa untuk menutup aibnya, tapi dia juga istiqomah menutup pakaiannya, auratnya. Jadi ada aurat atau aib yang sifatnya fisik, tadi yang harus ditutupi ya, aurat perempuan. Ada aib yang sifatnya perbuatan. Dalam doa tersebut kita minta sama Allah, ya Allah tutup aibku, baik aib yang terkait dengan fisik maupun yang terkait dengan perbuatan. Ya, jadi boleh saja. Jangan gara-gara saya belum berhijab, saya nggak mau doa begitu. Oh enggak, siapapun boleh menutup atau berdoa menutup aurat tadi. Ya Bu ya. Rajin bergaul dengan manusia, ini membuka pandangan kita. Kenapa orang jarang melihat aib atau kekurangannya? Karena dia jarang gaul sama orang. Dia akan lebih tahu kekurangan dirinya ketika dia banyak menemukan berbagai macam manusia. Betul nggak? Ibu datang ke Rumil, ini di majelis Rumil ada ratusan orang yang hadir. Kita tahu karakter dari yang ujung sampai ke ujung, sampai ke ujung, sampai ke ujung. Kita tahu. Oh kayaknya saya mirip deh karakternya sama yang ini. Tapi jangan diomongin sama orang, cukup jadi muhasabah diri sendiri. Oh kayaknya ibu itu mirip sama saya, modelnya begini. Oh cara ngomongnya begini, cara itunya begini. Ini buruk, maka saya harus rubah. Jadi orang yang pandai bergaul, orang yang membuka mindsetnya, pemikirannya untuk lebih melihat orang-orang di sekitar, mereka adalah orang yang lebih mudah mengenali kekurangan dan aib dalam dirinya. Kenapa ada orang gak pernah ngelihat aib dirinya? Karena dia jarang gaul. Aku sedekah, padahal dompet tinggal 10.000. Beberapa hari kemudian, rezeki datang dari arah yang tak disangka. Sedekah bukan soal jumlah, tapi soal hati. Nabi bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. HR, Muslim, sedekah itu investasi ke langit. Coba dan lihat apa yang Allah balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bagaimana kalau saya susah? Bagaimana mungkin saya bisa sedekah? Dalam dalil dikatakan, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bersedekah saat lapang dan susah. Jadi sedekah itu justru tidak menunggu lapang. Sedekah dulu. Semoga dengan sedekah kita lapang. Sedekah dulu. Semoga dengan sedekah kita semakin lapang. Kalau nunggu lapang dulu baru sedekah, kapan kita mau melakukan? Itu sama dengan tutup aurat dulu. Semoga dengan tutup aurat kita dapat hidayah. Pergi umroh dulu. Semoga sepulang umroh kita bisa bertaubat. Sampaikan dulu kebenaran sembari memperbaiki diri. So, jangan nunggu lapang baru bersedekah ya. Karena seperti video aku sebelumnya, teman-teman bisa lihat sendiri, sedekah itu banyak banget manfaatnya buat kita. Jadi sebenarnya ketika kita memberi untuk diri kita.
Sehat selalu semuanya di sana. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, subscribe video saya ini. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع